Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad da'wata ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Nas'alu ta'ala yaftaha 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqihana fid din wa yu'allimana ilma ta'wil wa yahdina sawa as-sabil bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga pada hari ini, pada malam ini kita dikumpulkan dalam keadaan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan juga mengingat dan bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam suasana masih Idul Fitri, kita ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim. Semoga dengan setelah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, di hari yang fitri ini, segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan masih kita tetap lakukan, masih semangat kita bisa lakukan lagi di bulan setelah bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang amat sangat baik. Kalau kita telah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad punya suri tauladan yang amat sangat baik, Nabi Muhammad punya akhlak yang amat sangat mulia, Nabi Muhammad punya kepribadian yang amat sangat mulia. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya? Sebagai umatnya, karena Allah telah menyinggung, Allah telah memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad insan yang terpilih, insan yang mempunyai akhlak yang budi pekerti yang amat sangat baik, maka kita sebagai umatnya harus mengikutinya. Supaya apa? Agar kita juga menjadi insan yang terbaik karena mengikuti akhlak dan budi pekertinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di ayat yang lain juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, mempunyai budi pekerti yang amat sangat luhur, budi pekerti yang amat sangat indah. Jadi banyak pujian yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak-akhlaknya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, budi pekertinya Nabi, amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi, yang bersumber dari Nabi, itu kita sebagai umatnya harus kita ambil dan harus kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
apa-apa yang datang dari Rasulullah, fakhuduhu, ambil, pakai, amalkan. Mau itu akhlaknya, mau itu doa-doanya, mau itu sunnah-sunnahnya, mau itu kepribadiannya, apapun yang datang bersumber dari Nabi Muhammad itu adalah sumber yang amat sangat baik, akhlak yang amat sangat bijaksana, yang harus patut kita sebagai umatnya harus mengamalkannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah fantahu, kita jauhi. Ya, itulah budi pekertinya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kita tidak mungkin sayang kepada seseorang kalau kita tidak mengenalinya. Begitupun sekarang kita ingin sayang kepada Rasulullah, kita ingin cinta kepada Rasulullah. Oleh karena itu insya Allah dalam pembahasan kitab kita akan membahas sedikit siapa itu Rasulullah, siapa Nabi Muhammad, gimana budi pekertinya Nabi Muhammad, orang mana Nabi Muhammad. Ya, insya Allah pada kajian sekarang dan juga yang akan datang kita akan membahas masalah kitab sirah. Apa itu kitab sirah? Kitab sirah ialah kitab yang membahas biografinya Nabi Muhammad sehingga kita mengenal siapa itu Nabi Muhammad, gimana akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, gimana budi pekertinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-durusul awal. Pelajaran yang pertama, min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama ialah pelajaran yang membahas dari sedikit daripada kehidupannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biodatanya yang pertama, huwa Rasulullah ila nasi kafa. Beliau Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah, ilan nasi kafa, kepada seluruh manusia. Mau dia tinggalnya di Indonesia, mau dia tinggalnya di Inggris, mau dia tinggalnya di Maroko, mau dia tinggalnya di Afrika, mau dia tinggalnya di Arab, dimanapun, dari semuanya itu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena para nabi zaman dahulu mereka diutus untuk kaumnya saja. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ini Allah utus hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa Allah utus hanya untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad Allah utus ila kafatin nas, untuk seluruh manusia. Mau dia orang kulit putih, mau dia orang kulit hitam, mau dia orang Arab, mau orang selain Arab, pokoknya manusia yang berada di bawah zamannya Nabi Muhammad itu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul anbiya, dan Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad nabi yang terakhir, enggak ada nabi dari setelah Nabi Muhammad, enggak ada nabi siapapun orangnya. Oh mau dia wali, oh wali ngaku nabi, dia sebenarnya dulu wali, sekarang udah derajatnya udah naik, dia udah naik kelas jadi nabi, enggak ada. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, dari manapun asalnya, kalau ada orang ngaku nabi berarti itu orang nabi palsu, enggak ada. Karena Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan juga para rasul. Wa imamur rusli, dan juga imamnya para rasul. Di sini ada sedikit, ada nabi belum tentu menjadi rasul, tapi rasul udah tentu menjadi nabi, khususnya ulul azmi. Ya, ada namanya rasul-rasul ulul azmi. Ya, rasul-rasul, ya, utusan-utusan Allah yang amat sangat mempunyai derajat tinggi di sisi Allah daripada nabi yang 25, walaupun mereka termasuk dari nabi yang 25. Siapa saja situ? Yang pertama ulul azmi itu, yang pertama Nabi Allah Nuh, kedua Nabi Allah Ibrahim, ketiga Nabi Allah Musa, keempat Nabi Allah Isa, dan yang kelima yang paling afdol, yang paling agung, yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nabi kita itu nabi yang paling mulia.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi setelah Nabi Adam. Nabi apapun dari nabi yang 25 ataupun nabi yang tidak tercatat di dalam Al-Qur'an, nabi yang tidak wajib kita mengetahuinya, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada nabi yang lainnya. Selain nabi yang 25, ada man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat mereka dibawa panji benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, siapapun orangnya, semuanya dibawa benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pembahasan yang pertama. Wa Rasulullah, Nabi Muhammad ialah utusan Allah ila kafa ilan nasi kafa, kepada seluruh manusia, wa akhirul anbiya, dan Nabi Muhammad nabi yang terakhir, wa imamur rusli, dan imamnya para rasul. Yaitu pelajaran yang pertama. Yang kedua, ja'a bid-dinil islami alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa dinil islami, yaitu agama Islam. Ya, membawa agama Islam. Walaupun nabi sebelumnya juga membawa agama Islam. Iya. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima di hari kiamat dinan ghairahu, yaitu agama selain agama Islam. Karena Allah sudah berkata dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridai oleh Allah, yaitu agama Islam. Jadi Nabi besar Muhammad itu agamanya Islam. Iya, nah agamanya Islam. Nah, yang ketiga, huwa min nasli sadati Quraisy asrafi qabilah fi Makkah al-Mukarramah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nasli sadati Quraisy, itu dari penguasa-penguasa Quraisy. Jadi keturunan dari Quraisy. Siapa itu Quraisy? Quraisy ini suku yang ada di Arab, suku yang termulia, suku yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Bahkan di antara suku yang mulia itu namanya suku Quraisy. Sampai Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, li ilafi Quraisy ilafihim rahlatash shita'i was-saif. Ya, Nabi Muhammad ini dari Quraisy. Quraisy itu sebenarnya nama orang. Nama orang namanya Fihir. Fihir nama Quraisy itu. Jadi si Fihir ini yang dilakukan Quraisy. Dari keturunan-keturunan si Fihir ini, makanya banyak, dan diantaranya dari keturunan Fihir ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrafu qabilah fi Makkah Mukarramah. Quraisy ini, suku Quraisy ini, asrafu qabilah fi Makkah Mukarramah, paling agungnya qabilah suku di negara Makkah al-Mukarramah. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Innallaha astafa Quraisyan min waladi Ismail, wastafa Bani Hashim min Quraisy." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memilih Bani Quraisy, suku yang terpilih daripada anak-anaknya Nabi Allah Ismail, min Kinana. Jadi Nabi Ismail punya keturunan Kinana. Kinana ini banyak keturunan suku-sukunya, dan suku yang paling afdol, yang paling mulia suku Quraisy. Dan dari suku Quraisy itu dipilih lagi suku Bani Hashim, dan dari Bani Hashim itu keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan bersambung nasabnya Nabi Muhammad itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim ini punya anak dua dari istrinya. Ya, ada Siti Hara, ada Siti Hajar. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ayub punya anak Yusuf. Iya, ini namanya nabi-nabi dari Bani Israel. Sedangkan Ismail punya anak bukan nabi. Terus bukan nabi, tapi beliau dari keturunan beliau mempunyai keturunan asraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nabi kita ini nasabnya ke Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Isa
ya Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yakub, ini nasabnya ke Nabi Allah Ibrahim tapi dari arah Nabi Ishak. Ya, itu yang pertama. Itu dari sedikit daripada biografinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua, nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya beliau dan kewafatannya ayah beliau. Waliduhu, ayahnya beliau. Siapa Nabi Muhammad? Ayahnya. Waliduhu, ayahnya Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini nasab ayahnya. Ayahnya orang yang amat sangat tampan. Diriwayatkan ketika Abdullah ini berjalan, ada banyak wanita ini menggoda Abdullah. Bahkan ada wanita yang mengajak menikah Abdullah. Wahai Abdullah, jika kamu menikah denganku, aku akan berikan kamu 100 onta. Banyak orang yang menawari, wahai Abdullah, kalau kamu menikah kepadaku, aku kasih kamu emas. Wahai Abdullah, kalau kamu menikah kepadaku. Banyak yang menawari Abdullah ini menikah. Orang yang amat sangat tampan. Orang yang amat sangat tampan. Kenapa beliau menjadi orang yang amat sangat tampan? Karena beliau membawa nur, cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu kita bisa ketahui? Karena ketika Abdullah ini menikah dengan ibunya Nabi Muhammad, yaitu Siti Aminah, ini cahaya pindah. Yang tadinya ada di Abdullah pindah kepada ibunda Aminah. Sehingga Abdullah pernah bertanya kepada perempuan-perempuan yang dulu ingin menikahinya. Abdullah bertanya, kenapa sekarang kamu tidak ingin menikah denganku? Tidak mengajak aku menikah, ada apa? Terus itu perempuan, wahai Abdullah, sekarang kamu udah gak ada nurnya. Dulu kamu itu bercahaya, wahai Abdullah. Kamu mempunyai sir, wahai Abdullah. Aku pengen nur yang ada di dalam dirimu pindah kepadaku, karena aku tahu orang yang akan menjadi anakmu itu orang yang amat sangat mulia. Jadi Abdullah menjadi orang yang amat sangat tampan, orang yang amat sangat mulia, orang yang sangat berwibawa karena membawa nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan di dalam kitab, ketika Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, tidak kurang dari 100 wanita Arab itu bunuh diri. Kenapa? Karena pada sakit hati, tidak bisa mendapatkan pria pujaannya. Ya, saking tampannya ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ummuhu, dan siapa itu ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi, dan ibunya, bundanya Nabi bernama Aminah bintu Wahb, Siti Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Itu namanya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang amat sangat cinta kepada anaknya. Ibu yang telah mengetahui siapa ini anaknya. Ya, ibu yang telah mengetahui siapa ini anaknya. Masya Allah. Ibu yang tahu ini anaknya siapa, dia tahu. Gimana kemuliaan anaknya ini Siti Aminah, beliau mengetahuinya. Watajtami ummuhu ma'walidihi fi jadhil khamis. Jadi nasab ayah Nabi dan ibunya Nabi ini bertemu di kakek yang kelima, yaitu Kilab. Kalau tadi kita tahu siapa ayahnya Nabi, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Iya, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab ini namanya Hakim. Ya, dan ibundanya bernama Aminah bintu Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, jadi sama-sama di Kilab, masih saudaraan. Ya, jadi ayahnya Nabi sama ibundanya Nabi masih saudaraan. Ya, masih satu kakek. Iya, yang bernama Hakim. Hakim itu dia punya gelar namanya Kilab. Karena dia biasanya dulu kalau kenapa dinamain Kilab? Kilab itu kan anjing, ini bukan nama, tapi ini julukan karena Hakim ini ketika beliau berburu, beliau selalu bawa anjing. Bawa anjing untuk menangkap buruannya, baru disembelih olehnya. Namanya Hakim. Naam. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, dan ketika ayahnya Nabi meninggal, wa huwa fi batni ummihi, Nabi itu di dalam perut ibundanya. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Jadi Nabi nggak ngelihat bapaknya. Nabi itu
lahir dalam keadaan yatim, tidak mengenal siapa itu ayahnya, gimana wajah ayahnya, nggak tahu Nabi. Karena ketika Abdullah meninggal, Nabi dalam dalam perut ibundanya yang berusia 2 bulan. Naam. Wa umruhu 18 sana, dan Abdullah ketika meninggal umurnya 18 tahun. Jadi Abdullah ini, ayahnya Nabi ini, ketika beliau meninggal, beliau umurnya 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan Abdullah ini meninggal dikuburinnya, dimakamkannya di daerah Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan Abdullah ini ketika meninggal dia tidak mewarisi harta sedikit pun. Jadi Nabi ketika ditinggal oleh ayahnya, Nabi nggak mengenali dan Nabi tidak punya warisan sedikit pun. Karena Abdullah ketika itu nggak mewarisi sesuatu. Nah, yang ketiga wiladatuhu wa radha'atuhu. Yang ketiga, pelajaran ketiga, kelahirannya Nabi dan juga orang-orang yang menyusui Nabi. Jadi Nabi itu ketika itu punya namanya ibu susu. Ya, ibu susu, Nabi punya ibu susu. Dan itu diperbolehkan hatta di dalam Islam, namanya ibu susu diperbolehkan, dan nanti ibu itu seperti dia mahramnya seperti kepada ibu kita. Anaknya ibu itu mahram seperti kakak kita. Jadi mahramnya sama. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal Itsnain. Nabi dilahirkan itu di kota Mekah pada hari Senin. Tsaniya asyara min Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, amal fili, yaitu di tahun gajah. Ya, Nabi dilahirkan di kota Mekah. Nabi dilahirkan di kota Mekah dan wafat di kota Madinah. Iya, jangan sampai terbalik. Ya, Nabi dilahirkan di kota Mekah dan juga wafat di kota Madinah. Tsaniya asyara min Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, amal fili, yaitu di tahun gajah. Wasumi amu wiladati amal fili lianna malikal Habasyah arsala amma wiladatihi jaisan ila Makkah lihadbil Ka'bah wa kana fihi filun. Ya, di sini dikatakan kenapa sih Nabi itu ketika dilahirkan di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Apa yang menyebabkan tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah? Di sini dikatakan wasumi'a amu wiladatihi amal fil, dan dinamakan di tahun kelahirannya Nabi yaitu tahun gajah di anna malikal Habasyah, karena raja Habasyah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Itu di tahun dilahirkannya Nabi, dia mengirimkan pasukan gajah. Untuk apa? Lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Siapa nama rajanya itu? Abraha, ya. Raja Abraha, benar. Nah, Raja Abraha itu di tahun itu dia ingin menghancurkan menghancurkan Ka'bah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah di tahun di mana Nabi dilahirkan. Arsala ama wiladatihi, mengirimkan alikul Habasyah yaitu Abraha di ama wiladatihi, di tahun kelahirannya Nabi, jaisan pasukan ilal Makkah, kepada Makkah, lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, wa kana fihi filun, dan di dalam pasukan itu ada gajah yang amat sangat besar. Jadi pasukan gajah, makanya dinamakan tahun gajah. Tapi filun azim, di situ ada gajah yang amat sangat besar. Pahalakahul jaisya, maka Allah hancurkan itu pasukan, ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun itu tahun dilahirkannya Nabi, makanya siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu di kota Mekah, karena Allah khawatir ini kalau dibiarkan akan juga punya efek kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rumahnya dekat Ka'bah situ di Mekah, maka dihancurkan karena kasih sayangnya Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa arda'atuhu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah. Naam. Dan Nabi Muhammad disusui setelah ibundanya. Ya, Nabi Muhammad itu biasa seperti kita ketika disusui oleh ibundanya. Tapi di sana dan juga di tempat lain juga masih ada, seperti di Palembang juga masih banyak ibu susu, yaitu beliau punya ibu susu namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah. Ini Thuwaibah ini kita sering dengar kisahnya. Thuwaibah ini kita sering kisahnya, kisah gimana Thuwaibah mendapatkan merdeka. Thuwaibah ini kita tahu dia ini budak hamba sahaya. Hamba sahayanya punya Abu Lahab. Abu Lahab ini masih pamannya Nabi. Kita tahu Thuwaibah ini hamba sahaya. Tapi ketika Thuwaibah memberi kabar kepada Abu Lahab bahwasanya dia mempunyai ponakan baru, laki-laki yang amat sangat ganteng, tampan, manis, rupawan. Ini Abu Lahab saking senangnya dia punya ponakan baru, ponakan yang laki-laki, ponakan yang amat sangat tampan. Saking senangnya Abu Lahab, ini Abu Lahab memberikan kemerdekaan, menghadiahkan kemerdekaan bagi Thuwaibah al-Aslamiyah. Akhirnya setelah Thuwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab, Thuwaibah meminta kepada ummunya Nabi, yaitu Siti Aminah, untuk menjadi ibu susunya Nabi, karena dia tahu dia menjadi orang yang merdeka karena berkat memberitahukan kepada Abu Lahab tentang kelahirannya Nabi Muhammad. Saking senengnya dia nih, gara-gara Nabi Muhammad aku kasih tahu, gara-gara Muhammad kelahirannya aku tahu, kasih tahu kepada Abu Lahab. Abu Lahab senang, aku dikasih hadiah merdeka, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking senangnya dia minta, wahai Siti Aminah, tolong berikan izin kepadaku agar aku menyusui anakmu. Aku ingin menjadi ibu susunya. Aku merasa tertolong, aku merasa senang karena mendapatkan berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khadimu ammihi Abi Lahabin, tsumma Halimatu Sa'diyah. Setelah itu Halimah Sa'diyah. Kita tahu kisah gimana Halimah Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawa, sampai umur Nabi itu beliau dididik, beliau tinggal bersama Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Ya, sampai umur 4 tahun Nabi Muhammad itu tinggal di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu tempat tempat beliau dididik oleh ibunda tercinta namanya Halimah Sa'diyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kita aturkan kepada kita semua Dr. Ahmad Syihab atas ilmunya. Sebelum kita tutup, kita akhiri, barangkali dari para jamaah yang ingin bertanya kepada Dr. Ahmad Syihab tentang sejarah Nabi atau tentang yang lainnya, monggo kami persilakan. Yang mau bertanya silakan. Nah, pertanyaan yang amat sangat bagus dari Bapak, bahwasanya tadi kita udah bahas ya pernikahannya Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad dengan ayahanda Nabi Muhammad. Di situ tadi dikatakan oleh kita dalam kitab bahwasanya ini bergabung kakeknya Nabi dengan kakeknya uminya Nabi dan kakeknya Nabi dari jihad bapak itu dikilap. Sekarang pertanyaannya, di mana enggak bolehnya kita menikah dan di mana bolehnya?
Ya, yang bolehnya itu seperti apa? Ya, kita ketahui bahwasanya di syariat Islam bahwasanya kita yang pertama kita nggak boleh menikahi, ya Allah ceritakan juga dalam Al-Quran, di antaranya ibu-ibu kita dan yang lainnya. Untuk ke atasnya itu sampai mana? Seatasnya itu kita kalau satu kakek, misalnya misan atau sepupu, ya kan, misalnya kita punya sepupu, kita punya sepupu itu satu kakek sama kita, betul, sepupu satu kakek sama kita atau satu nenek sama kita, itu udah boleh kita nikahi. Ya, satu kakek aja kita udah boleh kita nikahi, apalagi sampai ke atas seperti ayah Nabi dan ayahnya dan ibundanya Nabi, sepupu aja kita boleh. Tapi yang diantara yang tidak dibolehkan juga yaitu anta jumau bainal ukhtini ila ma qad salaf, kita menikahi dua orang istri dan jadi yang diantara yang kita nggak boleh nikahi, ya diantaranya itu ibunda kita ataupun bibi kita dari jihad ibu ataupun jihad bapak, ponakan kita juga tidak boleh kita nikahi. Kalau sepupu kita boleh, bahkan Nabi menikahi sepupunya sendiri. Oh, nggak boleh, bib, itu kan masih keluarga, itu kan satu kakek. Betul, tapi itu bukan mahram. Betul, itu saudara kita, dia anaknya bibi kita, bib, betul. Dia anaknya paman kita, bib, betul. Dia anaknya bibi kita, dia anaknya paman kita, bahkan dia mahram kepada ibu kita atau bapak kita, tapi kepada kita tidak. Bahkan ini dilakukan oleh Nabi. Nabi menikahi, namanya di antara istri Nabi itu namanya ada Zainab bin Jahsh. Zainab bin Jahsh. Zainab ini dia punya umi namanya Umamah. Umamah ini punya bapak namanya Abdul Muttalib. Berarti satu kakek nggak sama Nabi? Satu kakek. Nabi kita siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Zainab dia punya umi siapa? Umamah binti Abdul Muttalib. Sama-sama satu kakek, tapi dinikahi oleh Nabi dan memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau masih sepupu diperbolehkan. Kalau ponakan nggak boleh. Ya, ponakan nggak boleh. Ya. Atau bibi nggak boleh. Kalau masih sepupu diperbolehkan. Nah, apalagi di atasnya, saudaranya di atas kakek atau di atasnya kakek, itu lebih lagi diperbolehkan. Dan memang kalau kita menikahi sepupu itu ada ulama yang memakruhkan. Boleh tetap kita menikahi sepupu kita, tapi makruh hukumnya. Kenapa? Karena saking dekatnya hubungan kekeluargaan. Bahkan di dalam kitab juga dikatakan kalau kita kawin sama sepupu itu anaknya bakal kurus-kurus tuh. Ya, anaknya kurus-kurus, saking dekatnya, dan juga syahwat juga kurang. Syahwat juga namanya kita menikah dengan sepupu kurang besar seperti nikah dengan hubungan sama orang yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo siapa lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak di luar tema. Ini tentang sholat Nabi di dalam sholat lima waktu dan tahiyat awal. Ada sebagian ulama kita mengatakan tahiyat awal yang pertama kita sholawat yang perlu disambung seperti contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kan ditulis ala sayyidina Muhammad. Bagaimana? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang amat sangat ajib, amat sangat benar, betul. Sholawat kepada Nabi SAW ini rukun min arkani sholat, tapi ya dalam tahiyat. Nah, tahiyat akhir khususnya. Tapi dalam tahiyat awal ya memang ada sebagian ulama, betul. Sebagian ulama beliau memakruhkan bahwasanya ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup, nggak boleh ditambah, betul. Iya, di sini banyak juga di dalam kitab-kitab fikih, betul, bahwasanya dikatakan bahwasanya kalau tahiyat awal udah cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ aja. Iya, emang itu perkataan yang amat sangat benar yang dikatakan juga oleh para ulama. Tapi ada beberapa ulama juga
yang mengatakan nggak apa-apa, apa susahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga ya kan, cuman yang memang benar yang muktamad, perkataan yang muktamad betul hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan beberapa ulama memakruhkan untuk menambahkannya wa ala ali, ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu khusus untuk tahiyat awal. Nah, ya tahiyat awal. Kalau tahiyat yang kedua wajib sunnah, karena min abadi sholah. Ya, karena min abadi sholah, karena termasuk min abadi sholah. Kalau kita meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir, itu kita disunnahkan bahkan untuk sujud sahwi, karena tarkum ba'du min abadi sholah. Nah, ini namanya madhab jadid lil Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i namanya ada madhab godim, ada madhab jadid. Kalau madhab jadid ini yang seperti terjadi seperti itu. Cuman kalau madhab godim, masya Allah, sholat alal alil Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi ini termasuk min arkani sholat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah berkata, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallah fil Qur'ani anzalahu kafakum min qadril azimi annakumu man lam yusolli alaikum la sholata lahu. Dan ini perkataan dikatakan oleh Imam Syafi'i di madhab godimnya. Tapi madhab jadid yang seperti itu yang tadi dikatakan oleh Ustadz, ya itu benar bahwasanya untuk sholawat kepada Nabi di rakaat di tahiyat yang pertama cukup hanya untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, tidak lebih. Dan tapi juga dibolehkan, ada beberapa ulama yang lain, juga membolehkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuman yang lebih muktamad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, mereka kalau ditambahin wa ala ali dengan alasan karena panjangnya, karena ditulis untuk panjangannya. Tapi ada juga karena ikhtilaful umatir rahmah, itu ada sebagian ulama juga yang membolehkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, wallahu a'lam. Nggak apa-apa kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup, nggak apa-apa. Atau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nggak apa-apa juga. Dalam tahiyat awal dua-duanya diperbolehkan, dan dua-duanya bersumber dari ulama-ulama kita semuanya, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau menanyakan masalah niat pakai lafaz atau tidak, Ustaz? Nah, apakah diperbolehkan tanpa lafaz? nah, marhaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus tentang melafadzkan niat. Nah, ya boleh nggak kita niat tanpa membaca lafaz? Kalau kita baca di dalam kitab Safinatun Najah, niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li wa mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnah. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, suatu yang kita baca ketika kita melakukan suatu tersebut, muqtarin wa mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talaffudzu, dan melafadzkan niat tersebut biha sunnah, hukumnya sunnah. Ya, kenapa disunahkan? Apa faedah kita melafadzkan niat? Pasti ada manfaatnya. Kalau kita melafadzkan niat itu litashil, untuk mempermudah hati kita dalam mengucapkan niat tersebut. Misalnya kita usolli fardal maghribi 3 rakaat ma'muman fardlillahi ta'ala, Allah, dalam hati kita itu udah terukir, sudah lebih mudah lagi kita mengucapkan dalam hati karena sebelumnya kita lafadzkan. Ya, kalau kita nggak mau pakai langsung Allah dalam hati, langsung saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala wa akbar, sah sholatnya. Dan hukum melafadzkan niat itu sunnah. Nggak pakai nggak apa-apa, karena tujuan disunahkan kita baca niat itu untuk mempermudah apa yang nanti kita niatkan di dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak usah lafadzkan niat, karena langsung bisa dalam hati, nggak ada masalah. Ya, hukumnya sunnah kalau kita melafadzkan niat, dan kita tidak berdosa kalau kita tidak melafadzkannya. Karena niat itu wa mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnah. Ya, tempat niat adalah di hati, dan melafadzkan niat adalah hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali masih
masih ada sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya baru dapat. Maaf. Dan pertanyaan saya mungkin agak imbas sedikit, tidak. Saya selalu melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Dan bacaan setelah Al-Fatihah, saya baca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu bagaimana betul berbeda? Marhaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, bahwasanya gimana beliau orang tua kita yang setiap hari membaca bersolat duha, dan ketika membaca solat duha setelah baca Fatihah beliau membaca ayat kursi dan 3 surat Al-Ikhlas. Nah, ya gimana hukumnya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kita membaca Al-Fatihah ataupun kita sholat itu, habis kita sholat kita baca Fatihah, kita baca kulhu. Kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan beliau itu kalau sholat malamnya cuma 2 rakaat. 1 rakaat yang pertama beliau hatamkan Al-Quran. Rakaat pertama itu dari Baqarah sampai beres habis. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan, ya beliau orang yang amat sangat cinta dengan Al-Quran sampai berkata, idza tahurul qalb lam yashba min qiraatil Quran. Apabila hati telah suci, hati telah jernih, maka enggak ada kata bosan dalam baca Al-Quran. Rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas itu sampai 1000. Ini suatu yang dikerjakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan dalam riwayat juga Nabi SAW itu pernah, beliau orang yang amat sangat mentadabburi ketika membaca Al-Quran. Bahkan saking tadabburi baca Al-Quran, pernah kalau suatu Al-Quran ayat ini ayat yang amat sangat penting, beliau ulang-ulang terus itu ayat. Bukan suratnya, ayatnya pun ketika kita mentadabburi, kita boleh sampai itu baru kita terusin lagi, itu nggak ada masalah. Apalagi kita mengulang surat, kita ulang lagi, mungkin karena kita cinta, ataupun di situ karena ada kemuliaan yang amat sangat besar di dalam baca surat tersebut. Apalagi tadi kita dengar baca surat Al-Ikhlas. Ikhlas ini surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang baca surat Qul huwallahu ahad 1 kali, ta'dilu thulutsal Quran, itu pahalanya dia 1/4 baca Al-Quran. Kalau 3 kali pahala Al-Quran 1 juz kita dapatkan. Kalau 3 kali kita baca surat Al-Ikhlas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak apa-apa, sholatnya nggak apa-apa, sholatnya bagus. Apalagi sholat duha, la faqra ma'aduha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nggak bakalan jadi fakir, jadi miskin kalau dia sholat duha. Ya, kalau dia sholat duha itu sholat yang sangat bagus. Dalam riwayat sholat awwabin dikatakan juga sholat duha ini sholat yang amat sangat membuat rezeki kita lancar, diberikan kelancaran oleh Allah dalam rezeki kita. Dan sholat seperti yang tadi orang tua kita lakukan itu nggak apa-apa, tidak nggak apa-apa, dan sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Kita aturkan kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Asyikan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Untuk doa kita monggokan kepada Habib Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma, tafarruqan min ba'diha tafarruqan ma'suma, wa la tajal minna wa la minna shaggan wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana wal hadirina dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la dayna illa qadaita, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.